Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar makna Quran Surat Al-Kafirun SD kelas 6 di pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi Quran Surat Al-Kafirun ini, kalian diharapkan yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Quran Surat Al-Kafirun dalam Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. Melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dengan baik. Melalui pembelajaran jarak jauh, daring, atau luring, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Maka pertemuan pertama ini kita akan membahas surat Al-Kafirun. Peta konsepnya, kita akan membahas dari membaca ayat, kemudian mengenal Quran Surat Al-Kafirun secara umum, kemudian mempelajari makna setiap ayat dari Quran Surat Al-Kafirun, kemudian menyimpulkan makna, dan terakhir memahami toleransi antar umat beragama salah satu makna dari Quran Surat Al-Kafirun ini. Selanjutnya Surat Al-Kafirun, arti dan keutamaannya. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran tentunya. Terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berikut arti dan keutamaan Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Siapakah orang kafir itu? Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8-6. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di Sirat, mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-ridho terhadap mereka, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah orang kafir yang tidak mempunyai keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya adalah di neraka. Baik, surat Al-Kafirun ya. Surat ini berisi tentang pembedaan secara jelas antara keislaman dengan kekufuran. Ya, berikut surat Al-Kafirun secara lengkap. Mari kita baca bersama-sama. Ingat anak-anakku sekalian, ketika waktu membaca surat Al-Kafirun, maka perhatikan. Ingat sekali lagi, perhatikan panjang pendeknya ayat. Ya, perhatikan panjang pendeknya ayat. Kemudian bacaan tajwidnya juga. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, yang penting kalian membacanya tidak usah terlalu cepat, tidak usah terburu-buru. Kalian lihat, amati secara cermat mana yang panjang, mana yang pendek. Ya, karena kebiasaan ketika membaca secara cepat tidak mengindahkan bagaimana bacaan tajwidnya, apalagi panjang pendeknya. Ulia, ini panjang 3 alif. Ulia ayyuhal kafirun. Ya, ini juga harus panjang 1, 2 sampai 3 alif karena ini salah satu huruf mat. Ya, dimatikan mat arid sukun namanya. La, panjang 3 alif. La a, alif sama ain, alif a dan ain a. Jadi ketika waktu dibaca kalau ainnya itu sukun a. La a'budu ma ta'budun. Kemudian lam ini juga panjang. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Begitu ya. Coba kita satu persatu, sedikit demi sedikit, ya, baca dengan tartil. Gitu. Terus kita artinya sekarang, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak menyembah yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mau beribadah secara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Lanjut pada ayat pertama sampai dengan ketiga dijelaskan bahwa kaum muslim tidak menyembah Tuhan yang disembah kaum kafir. Kaum muslim menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk disembah. Hal ini dilakukan semata karena Allah hanyalah satu sebagai pencipta tunggal dalam semesta alam. Bukan Tuhan lain yang diciptakan oleh kaum kafir. Kemudian pada ayat keempat dijelaskan bahwa kaum muslim percaya dan tidak akan menyembah Tuhan yang salah. Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang pantas disembah oleh kaum muslimin. Pada ayat kelima dijelaskan bahwa kaum kafir tidak akan pernah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang pantas disembah oleh kaum mukmin. Pada ayat ke-6 dijelaskan bahwa kaum muslimin akan selalu setia mengikuti ajaran agama Islam yang dianggap benar, yaitu ilmu tauhid, dan tidak akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat lainnya. Biarlah kaum kafir menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang dianggap benar, tetapi tidak untuk orang mukmin. Anakku sekalian, surat Al-Kafirun menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan secara tegas tentang ajaran Islam, bahwa katakanlah kepada kaum musyrik yang datang kepadamu
dan mengusulkan kompromi bahwa aku sekarang hingga masa datang tidak akan menyembah apa yang sedang kamu sembah, dan tidak juga kamu akan menjadi penyembah apa yang sedang aku sembah. Jadi ini pembatasan antara orang muslim dan orang kafir. Meskipun apapun resikonya, orang kafir mengajak kompromi itu merayu, kemudian mengajak diskusi untuk baik-baik seperti itu agar ada saling ketergantungan, ada saling membantu. Tetapi tentang agama itu tidak boleh, ya. Jadi dilarang keras. Boleh bertoleransi, tapi dalam beribadah atau keimanan tidak. Gitu. Di ayat selanjutnya juga tadi menjelaskan bahwa aku tidak pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu, dan kamu pun tidak akan menjadi penyembah dengan cara penyembahanku. Ya, apapun sesembahannya dia, apapun hari raya dia atau ibadah dia, maksudnya orang kafir, kita tidak boleh ikut-ikutan dalam peribadatan itu, apapun jenisnya, ya, apapun jenisnya, kita tidak boleh. Nah, karena kita punya ibadah sendiri, yaitu ibadahnya orang Muslim yang benar. Karena Islam adalah agama yang benar. Nah, dari itu, ketika ada orang non-Muslim mengajak kita untuk merayakan beribadatnya entah itu merayakan apalah, ya, kita tidak boleh mengikutinya. Ya, kita tidak boleh mengikutinya. Ya, apapun sesembahannya, apapun metodenya, apapun caranya, kita tidak boleh mengikutinya. Ini dicamkan ya anak-anakku sekalian ya. Tapi bolehlah kita saling menjaga, kita saling memberikan keamanan, tidak boleh mengusik, tidak boleh mengganggu, apalagi mencela. Ya, biar mereka beribadah, kita juga tenang dengan ibadah kita sebagai orang muslim. Di ayat terakhir memang menjelaskan mengenai bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun. Jangan. Kamu bebas mengamalkannya sesuai kepercayaan kamu dan harus mempertanggungjawabkan, dan bagiku secara khusus agamaku, aku bersedia mempertanggungjawabkannya secara menerima serta menerima ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi silahkan kalian orang non-muslim mengerjakan agama kalian, mengerjakan ritual kalian, silakan, tanggung jawab kalian, silakan, ya. Tapi jangan sampai mengusik kami juga seorang muslim, karena kami mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mengerjakan ibadah agama kami, yaitu agama muslim. Jadi saling tahu, ya. Jangan mengusik, mereka juga jangan mengusik kita, ya. Saling ada batasan beribadah tentunya. Surat Al-Kafirun menyiratkan bahwa kaum mukmin akan selalu setia menyembah Allah dan ajaran yang sesuai akidah Islam. Sedangkan kaum kafir tidak akan pernah menyembah dan tidak pernah akan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta ini. Maka daripada itu, surat Al-Kafirun mengerikarkan bahwa adanya saling sumbangsih, menjaga sikap toleransi antar penganut agama yang berbeda. Ya, kita sumbangsih, oke. Silahkan Anda beribadah dengan kepercayaan Anda dan kami beribadah dengan kepercayaan kami sendiri. Ya, karena memang mereka apapun tidak akan percaya kepada kepercayaan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam. Dan kita pun tidak akan mencampur adukkan atau mencampuri mereka beribadah. Ya, dari itu iman kita harus tetap kuat, keyakinan kita harus tetap kuat. Beribadah terus, jangan sampai kalian malas, apalagi jangan sampai kalian tidak mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan dalam beribadah tersebut. Ya, ini kerukunan antar umat beragama, boleh rukun satu dengan yang lain, silakan saling membantu, silakan saling menolong, silakan saling menjaga. Tapi jangan mencampur adukan agama. Hari ini
kita ke gereja, ya ibadah di sana. Besok kita ke eh, vihara, ibadah. Besok kita ke masjid, nggak boleh. Ya, satu imanan, satu akidah. Harus akidah apa? Akidah kita apa? Akidah seorang Muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari soal kafir telah dipaparkan di atas, terdapat makna toleransi yang sangat indah dan adil baik bagi umat muslim maupun non-muslim. Makna toleransi menurut surat Al-Kafirun yaitu kondisi di mana setiap umat beragama bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing tanpa harus menerima paksaan maupun tuntutan untuk menyembah dan mengikuti kepercayaan serta agama orang lain. Paham Mas Anak ya? Jangan hilangkan identitasmu sebagai seorang muslim demi toleransi. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.